Aku kehilangan orang terbaik di dunia ini karena ulahmu. Kalau bukan kamu, pasti orang lain yang melakukannya. Kalau bukan kamu, pasti orang lain yang melakukannya atas perintahmu. Apa kamu cuma mau aku yang menanggung kesalahan ini? Kita kan sudah bukan musuh bebuyutan lagi. Lagi pula, apa aku orang baik? Kenapa harus kuberitahu kamu? Baiklah, bisakah kamu panggilkan dokter untukku? Panggil dokter apa? Penyakitmu ini bisa kusembuhkan. Su Siwan, kamu terus-menerus memprovokasiku. Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Aku sudah sangat mengenalmu. Memprovokasi. Kamu sudah sampai pada titik di mana kamu seperti mencukur kapas. Apa kamu tidak mampu? Lu Shiheng, kan? Sampai sejauh ini kamu malah pergi mandi air dingin? Kamu terlalu bisa menahan diri, ya? Benar-benar tokoh utama cerita. Aku, si tokoh pendukung yang tidak disukai ini, sudah berusaha sekeras ini, tapi tetap tidak mendapat apa-apa. Menunjukkan kelembutan, menunjukkan kebaikan. Menunjukkan orang baik. Orang baik? Siapa yang kamu sebut orang baik? Tidurnya nyenyak seperti babi. Pak Du, maafkan aku. Kali ini aku hanya terlalu menyukaimu. Kalau suka banget, kenapa kasih aku obat bius? Pak Lu, ampuni aku, kumohon. Lalu bagaimana dengan Su yang mencuci piring? Dia sudah lama tahu itu ulahku tapi menyembunyikannya darimu. Apa dia orang baik? Lagi pula, bukankah dia yang benar-benar masuk ke kamar tadi malam? Kamu ini apa sih? Berani-beraninya menyamakan dirimu dengannya. Aku mau ke kantor untuk menciummu. Coba saja datang, aku hanya bisa mengancam, Lu Mianhua. Tunggu, aku akan mengantarkan makan siang yang kubuat sendiri. Pak Lu, cobalah. Soal kejadian tadi malam. Apakah Anda tidak akan memberi penjelasan? Penjelasan apa? Aku tidak mengerti. Aku datang ke sini untuk menciummu. Tugas sudah selesai. Ingatlah untuk makan siang yang kubuat sendiri. Aku pergi dulu. Pak Lu. Oh ya, sebaiknya Anda masuk hanya jika ada urusan penting. Nona Su. Mobil Koenigsegg edisi terbatas Anda baru saja dibawa pergi. Biarkan saja dia yang mengemudikannya. Lalu, terakhir kali Nona Su datang mengantarkan makan siang. Dia membawa pergi Pagani Anda. Dan 2 kali sebelumnya saat mengantarkan makanan. Dia membawa pulang Bugatti MU. Biarkan saja, Pak Lu, apakah Anda harus makan makanan yang dibawa Nona Su? Dia membuatnya sendiri. Kalau ditolak, dia pasti akan ribut lagi. Tapi, bos, kemarin saya makan di Zhaibaolou bersama teman-teman. Hidangannya persis sama dengan ini. Sudah 5 tahun. Dia berhutang padaku. Nanti biarkan dia membayarnya pelan-pelan. Nona Su, kenapa harus cari masalah dengan orang yang suka drama? 2 hari ini kamu pergi kemana lagi, Pak Su? Aku pergi untuk urusan serius. Aku tahu betul dirimu. Pasti kamu lagi mengejar anak muda keluarga Lu itu, kan? Anak itu kan cuma tampan sedikit saja. Kalau kamu benar-benar suka, aku akan menghubungi keluarga Lu untuk menjodohkan kalian. Ayahnya pasti setuju. Jangan sekali-kali. Ayah, aku tinggal punya 1 bulan lagi, jadi aku tidak akan mengejarnya lagi. Jangan ikut campur urusanku. Ayah, aku serius. Jangan urus aku. Aku tidak percaya padamu. Dengan sifatmu yang seperti itu. Ayah sudah tua, jadi, kamu punya 1 putri kesayangan. Segera ambil alih perusahaan ini. Jangan seharian mengejar si anak itu. Sudah tahu, sudah tahu. Malam ini kamu harus pulang ke rumah tua. Ayah, aku ada urusan malam ini. Aku nggak pulang dulu. Nggak boleh. Kalau nggak, aku potong uang saku kamu. Oke, sudah tahu, sudah tahu. Aku balik ke rumah tua sekarang. Siapa? Selamat malam, Lu Mianhua. Si ganteng baru keluar dari penjara, ya? Tunggu sebentar. Lepaskan tanganku. Nggak mau. Pergi cuci piring. Aku nggak harus tinggal di rumahmu. Paman, ayahku mengusirku dari rumah. Rumah di sebelah itu juga milikku, tinggal di sana saja. Mau tinggal berapa lama pun boleh. Lu Mianhua, aku takut gelap. Aku nggak berani tinggal sendirian. Sudahlah, masuk saja. Lu Mianhua, kamu orangnya baik banget. Kamu tinggal di lantai 2, kamar kedua di sebelah kiri. Oke. Oh ya, jangan masuk ke kamarku. Kamu lagi punya niat apa sih? Dengar. Nggak bakal masuk, nggak bakal masuk.
Aku orang yang paling patuh aturan. Ngomong-ngomong Subofu, kenapa dia mengusirmu dari rumah? Bukankah masalah keluarga tidak boleh diumbar keluar? Tapi aku dan kamu satu keluarga. Makanya aku memberitahumu. Jangan bilang ke orang lain. Satu keluarga? Kapan kita jadi satu keluarga? Aku suka kamu. Kita pasti akan jadi satu keluarga suatu hari nanti. Suka, MU. Itu, cuma ngomong kalau masakannya buatan sendiri. Padahal beli yang jadi. Itu kayak nyembunyin racun di rokok tanpa ngingetin aku. Meliatin aku menderita. Atau, tahu aku alergi seafood tapi tetap ngajak aku makan seafood. Akhirnya kamu makan sampai kenyang. Sementara aku kelaparan dan harus mencuci piring. Jadi, kamu memang sangat suka padaku. Kamu ngomong sembarangan. Apakah aku orang seperti itu? Ngomong-ngomong, aku mau mandi. Aku agak lelah. Selamat malam, selamat malam. Sudah, aku suka kamu. Lucy. Jangan bawa, suka, murahanmu itu untuk menjijikkan aku. Aku tidak mau. Mengerti? Pergi. Besok adalah upacara kelulusan. Jangan muncul di depanku. Kenapa, Wan kamu memperlakukanku seperti itu? Lucy Heng. Kamu di sana? Ada apa? Aku nggak bawa jubah mandi. Ganti apa? Kemarilah kamu. Kembali ke kamarmu sendiri dan tidur. Oke, aku pergi sekarang. Gagal lagi. Apa? Memang nggak bisa? Kamu yang terus-terusan menggangguku. Apa harus dikurung dan dibuat menangis habis-habisan? Baru kamu minta maaf sendiri? Baru menyesal sudah terlalu lama menggangguku? Sampai lupa kalau kamu bukan orang baik, kan? Lucy Heng, selamat pagi, Nyonya Zhang Ibu. Nona Su sudah bangun. Cepat datang, hari ini aku membuat pangsit udang favoritmu. Terima kasih, Ibu Zhang. Hei, Lucy Heng. Kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Apa kamu marah karena kejadian tadi malam? Apa? Aku ke kantor. Lucy Heng, apa? Aku udah bikin kamu marah? Bisakah kamu bilang ke aku? Nona Su, jangan marah. Pak Lu memang nggak ngomong, tapi dia tetap memikirkanmu. Ibu Zhang, sarapan hari ini aku buat pangsit udang favorit Su 11. Pak Lu, bagaimana Anda tahu Nona Su suka pangsit udang? Dia sudah suka ini. Ejak SMA. Setiap kali kantin menyajikan pangsit udang saat SMA, dia selalu berebut untuk membelinya. Lucy Heng, lihat, kan aku tidak berbohong? Tentu saja, orang ini memang sangat aneh. HMPH, selalu melakukan hal-hal seperti mengabaikan orang dan pergi tanpa pamit. Pergi tanpa pamit? Pak Lu dulu juga begitu. Bu Zhang, Anda tidak tahu? Dia sudah pergi tanpa pamit sejak SMA. Dan saat keluar negeri selama 4 tahun tanpa sekalipun menghubungiku. Mungkin Pak Lu ada urusan mendesak. Nona Su, menurutku sebagai orang luar, sepertinya Pak Lu sangat menyukaimu. Bu Zhang, kamu benar-benar pandai. Bercanda. Seluruh lingkaran pergaulan tahu dia tidak menyukaiku. Aku sudah mengejarnya selama 2 tahun tapi belum berhasil. Ah, Wen sayang, ayo keluar main. Malam ini kita pergi ke bar game online untuk main judi. Lagi pula, aku sudah mengundang idola masa kuliah kita, Jiang 11. Oke, Bu Zhang, aku pergi cari teman main dulu. Oke, Nona Su, hati-hati. Ya. Cuma minum-minum aja nggak seru. Ayo main, jujur atau tantangan. Gimana? Oke, main bareng. Oke. Bu Zhang, Nona Su, lagi cuci piring? Lagi beresin lemari pakaiannya? Atau marah karena kejadian tadi pagi? Sudah pulang ke rumah keluarga Su? Nggak kok, Pak Lu. Nona Su keluar buat main sama teman-temannya. Teman siapa? Nona Su dan Tuan Muda Xie. Kayaknya ada juga yang namanya Jiang Suan. Jiang Suan, dia pergi bertemu Jiang Suan. Iya, Nona Su sepertinya bilang di bar Wang Yo. Pak Lu, ada apa sih? Karena kamu yang memulai. Ya mulai dari kamu dulu. Oke. Kakak senior, ada orang yang kamu sukai? Ada, dan semua orang kenal kok. Ternyata kakak senior punya orang yang disukai. Siapa? Itu pertanyaan berikutnya nih. Aku curiga anak ini diam-diam naksir Susiwan. Kamu benar juga. Semakin dilihat semakin mirip. Lalu, Jiang Suan dan Lucy Huan.
dan Lu Sihwan itu sulit didekati. Menurutmu, apakah Wan Wan akan meninggalkan Lu Siheng dan bersama Jiang Xuan? Bukan tidak mungkin, loh. Aku mau pulang. Wen Wen, kamu mabuk. Aku akan mengantarmu dan Yui Wei pulang. Lu Siheng, apakah kamu datang menjemputku? Wen Wen, kemarilah. Terima kasih, Kak Jiang, atas perhatianmu kepada Wan Wan. Dia mabuk, jadi aku akan membawanya pulang dulu. Kalau harus berterima kasih, seharusnya Wan Wan sendiri yang harus mengucapkan terima kasih padaku. Terus-terusan memanggilku, Wan Wan, Jiang Xuan. Apa kamu sudah sangat akrab dengannya? Tentu saja, kami kan teman sekelas selama 4 tahun di universitas. Kalau kalian sudah begitu akrab, apa kamu tahu dia tinggal di mana? Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak tahu, biar Wan Wan yang ingatkan kamu. Wan Wan, kamu tinggal di mana? Tinggal di rumahmu. Dengar nggak? Maksudnya kita tinggal bareng. Jadi, Kak Jiang yang aneh ini. Dengan status apa kamu mengantar pacarku pulang ke rumahku? Su 11 Wan benar-benar ingin membunuhmu. Tahu, Lu Sihang, jangan pergi. Sudah hampir 2 tahun. Bisakah kamu segera menyukaiku? Wan Wan. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Katakan yang sebenarnya, ya? Jangan berisik. Pagi tadi tidak mau berganti baju denganku. Sekarang malah ribut-ribut pakai jaket bulu. Kalau kamu menciumku, kamu tidak akan sekeras itu. Aku pergi ganti baju dulu. Tadi malam, apa kamu tidur dengan Lusin? Ini juga aneh. Kenapa aku tidak merasa apa-apa? Jarak untuk menyelesaikan pengejaran Lu Siking masih 28 hari lagi. Tapi Lu Siking masih belum menyukaiku. Sepertinya aku harus meningkatkan intensitasnya. Hei, semalam kamu yang menjemputku pulang, kan? Ya, aku yang menjemputmu pulang. Aku nggak melakukan hal yang keterlaluan semalam, kan? Nggak juga, sih. Cuma ngotot bilang suka sama aku. Paksa ambil bajuku. Pas aku nggak mau, kamu malah tampar aku. Kamu segitu buruknya minum? Masih aja memaksa. Ah, ternyata belum berhasil. Lu Mianfu, aku datang mencarimu. Wajahmu masih sakit? Menurutmu gimana? Aku rasa pasti masih sakit, kan? Biar aku tiupin buat kamu, ya? Duduk yang benar, aku mau ngurus dokumen. Oke, kamu sibuk aja. Aku bakal nemenin kamu tanpa ganggu. Teman-teman cewek, siapa yang ngerti? Aku bilang perutku sakit dan mau minum obat. Tebak apa yang pacarku bilang? Dia kirim 4 pesan berturut-turut, bilang, jangan bikin aku takut. Kamu pingsan karena sakitnya? Mulai sekarang sampai kamu balas. Setiap 5 menit aku bakal satu luka. Sekarang pukul 3.20. Jawaban para cewek ini benar-benar keterlaluan. Ini pasti hubungan terbuka, kan? Bukannya dia pacaran sama orang yang suka main-main? Lu Mianhua, aku nggak suka hubungan terbuka. Kenapa? Aku benar-benar nggak suka orang kayak gitu. Benci banget. Lihat deh, tokoh utama cowok ini mengurung tokoh utama cewek di villa. Dan memaksanya berhubungan intim. Siapa yang bisa tahan? Gampang banget jadi berlebihan. Lu Mianhua, kamu dengar nggak apa yang aku bilang? Dengar. Ide. Yang bagus. Bagus apa? Lu Siheng. Aku suka kamu ah. Astaga, romantis sekali. Nona Su benar-benar. Lihat, itu Pak Lu. Lu Siheng, aku suka kamu. Sangat suka. Mau bersama aku, kan? Selesai, selesai. Pak Lu sepertinya marah. Jangan bicara, mulai lagi. Bisakah kamu berhenti terus-terusan memancing orang yang punya kecenderungan psikopat? Lu Siheng, kamu belum menjawabku. Li Tezu, Pak Lu, ini dianggap setuju atau tidak? Li Tezu, bagaimana dengan bunga-bunga ini? Mau dibuang? Buang apa-apaan? Kalau di lantai 1 nggak muat, taruh saja di setiap lantai.
Pak Lu nggak bilang buat dibuang. Jangan ada yang berani menyentuh bunga-bunga ini, ingat. Ngapain matikan lampu? Di siang bolong begini. Malu banget nih, kamu lagi iseng-iseng lagi. Aku udah bilang, jangan terus-terusan menggodaku. Siapa yang iseng? Aku lagi menyatakan perasaan dengan tulus dan resmi. Pengakuan cinta yang resmi. Tentu saja, kalau kamu nggak setuju, aku yang menolak. Kenapa? Karena cinta yang sejati, itu harus dipertimbangkan berulang kali mempertimbangkannya. Berulang kali. Itu karena takut dia tidak setuju. Takut pada akhirnya bahkan hubungan pertemanan pun tidak bisa dipertahankan. Bukan seperti kamu, yang memaksa orang lain memberi jawaban. Susiwan, rasa sukamu terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru sampai tidak terlihat seperti rasa suka. Melainkan seperti ingin menang. Kadang-kadang aku bahkan curiga. Apakah kamu bertaruh dengan seseorang? Atau ada yang memberi kamu tugas tertentu? Selesai, selesai. Lucy Heng, kamu omong kosong. Kalau tidak setuju ya tidak setuju. Besok aku akan terus mengejarmu saja. Aku haus, aku mau bikin secangkir kopi. Susiwan sungguh menjengkelkan, sombong dan semena-mena. Karakternya juga buruk. Jelas-jelas presiden tidak menyukainya. Tapi dia masih datang setiap hari. Harus cari cara untuk membantu presiden mengusirnya. Nona Su, ini pengakuan cinta yang gagal lagi. Dan kamu diusir oleh Presiden Lu. Presiden Lu membencimu. Tapi kamu tidak perlu melampiaskan amarahmu pada kami, para karyawan. Kenapa kamu memandang kami dengan wajah masam? Kok aku tepat sekali? Bagaimana kamu masih berani berada di sini? Nona Su, maaf. Aku memang tidak sengaja menumpahkan kopi ke rokmu. Tapi kamu juga tidak boleh tiba-tiba mendorongku. Kepala tim Sia, kenapa kamu jatuh ke lantai dan berdarah? Katanya Nona Su yang mendorongnya. Sepertinya kepala tim Sia yang lebih dulu menumpahkan kopi. Presiden Lu sudah datang. Presiden Lu, Nona Su tidak sengaja menjatuhkanku. Ini semua salahku. Kamu tidak terluka, kan? Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat Lu Mianhua merasa bersalah. Dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Lu Heng, rok ini adalah gaun yang paling berharga. Aku gagal mengungkap perasaanku, dan malah mengotori rok yang paling berharga ini. Tidak apa-apa, jangan menangis. Jangan sedih, Lu Heng. Bukan aku yang melakukannya. Jangan menangis. Aku percaya padamu. Wan Wan memang yang paling baik. Kenapa kamu berhenti menangis? Periksa rekaman CCTV. Buktikan bahwa Wan Wan tidak bersalah. Bukankah di sekitar ruang kopi tidak ada kamera CCTV? Benar, aku belum pernah dengar ada kamera CCTV di sini. Sudah lama aku suruh orang memasangnya. Nona Su berkata dalam novel. Ruang teh adalah tempat yang sering digunakan oleh tokoh wanita pendukung untuk menjebak dan memfitnah. Semua ini karena kamu tidak setuju dengan pengakuan cintaku. Jadi dia datang menggangguku. Li Chuang, kamu tahu bagaimana cara mengatasinya? Baik, Pak Lu. Kalian tidak merasa Pak Lu sangat peduli pada Nona Su? Pak Lu memang baik hati, sepertinya dia begitu pada siapa saja. Tapi aku juga belum pernah melihat orang lain bisa berbaring di pelukan Pak Lu. Lagi pula, Nona Su sudah menyatakan cinta, tapi Pak Lu tidak menerimanya. Keduanya aneh sekali. Sebenarnya suka atau tidak sih? Bagi Lucy Heng yang selalu mengutamakan kemenangan, dia pasti akan sangat menyalahkan diri sendiri jika telah menyakiti orang lain. Karena penolakan langsung tidak berhasil, mari kita gunakan strategi, mundur untuk maju, dulu. Lumian yang jahat, Lumian yang jahat. Nona Su, jangan menangis, jangan menangis. Kalau menangis sampai sakit, bagaimana bisa berguna? Semua ini karena kamu menolak pengakuan cintaku. Rokku juga hancur. Ini kan rok favoritku. Nona Su, jangan menangis, jangan menangis. Susiwan, mau makan-makan malam? Pak Lu, silakan makan dengan santai, aku pulang dulu. Bukankah kamu suka makan ikan? Kejadian hari ini salahku. Jangan marah, ya? Tidak perlu dijelaskan. Kamu kan tidak suka aku, jadi jangan ikut campur urusanku. Jangan begitu. Kamu kan tidak suka aku, jadi urusanku apa? Jangan menangis. Asal kamu tidak menangis, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Lucy Hao, kalau begitu temani aku tidur. Tidak bisa? Kalau begitu, kamu bisa berbaring di tempat tidur dan biarkan aku memelukmu. Tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Itu juga tidak bisa. Kamu menggodaku? Apa tidak ada keinginan lain? Tidak? Baiklah, kalau begitu aku ikuti keinginanmu. Ayo kerjakan hal yang serius. Malam ini tunggu aku di ruang kerja Shushu.
Kalau ada urusan, aku akan memanggilmu. Oke, asalkan kamu tidak menangis, aku akan menunggumu. Guru Lu, ada beberapa dokumen yang tidak bisa aku tangani. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Tunggu sebentar, Guru Lu, pulpenku jatuh. Guru Lu, detak jantungmu sangat cepat. Rasanya mau melompat keluar. Biarkan aku mendengarkannya. Hei, jangan usir aku. Guru Lu, beri aku satu kesempatan lagi. Kata-katamu sama sekali tidak bisa dipercaya. Yuewe, aku gagal lagi. Lu Shiheng terlalu sulit didekati. Dia benar-benar seperti biksu. Wan, kamu benar-benar gigih. Berkali-kali gagal, berkali-kali mencoba, sudah hampir 2 tahun. Kalau dia terus menolak, kamu tidak akan mengejarnya selama 10 atau 8 tahun, kan? Ini akan segera berakhir. Aku tidak percaya padamu sama sekali. Di jalanmu sebagai pengagum. Yang putus asa, kamu benar-benar tidak bisa kembali lagi. Sebaiknya kamu mendoakan aku pasti berhasil. Kalau tidak, aku akan menghilang dari dunia ini. Apa? Kalau nggak berhasil, kamu nggak mau bunuh diri kan? Kamu sudah begitu terobsesi dengan cinta? Nggak juga. Yuewe, sudah terlalu larut. Kita ngobrol lain kali ya. Selamat malam. Ya, sudah larut. Wan, tidur lebih awal ya. Selamat malam. Nggak. Wan, benar-benar sudah terobsesi untuk mengejar Lu Shihang. Harus cari cara. Ah, Wan, besok ketemu aku mau kasih kamu hadiah. Oke. Wan, ini. Halo, Nona Su. Astaga, senyum orang ini kok agak mirip Lu Shiheng. Ini kue beras bunga osmanthus favoritmu. Aku perkenalkan Liang Mo Chen kepada kalian. Ini Wan. Wan, ini artis dari perusahaanku, Liang Mo Chen. Nona Su, sudah lama ingin bertemu denganmu. Halo, Wan, kalian ngobrol dulu ya. Aku ke kamar mandi sebentar. Aku benar-benar pintar. Menyelamatkan sahabatku yang kepalanya penuh cinta. Tidak, ada yang lebih cepat daripada memulai hubungan baru. Dengar Nona, kita bilang Nona Su suka membaca. Buku apa yang sedang kamu baca belakangan ini? Bos Lu yang dominan jatuh cinta pada aku, tokoh wanita pendamping yang kejam di pustaka Chuan. Apakah Bos Lu langsung kembali ke kantor? Apakah kafe Teh King He ada di sekitar jalan ini? Waktu SMA, Susiwan suka makan kue beras bunga osmanthus di sini. Bawakan satu untuknya sekalian. Ya, Bos Lu harus belok 3 kali. Itu namanya sengaja beli. Bukan sekalian lewat. Setiap kali sekalian lewat, setiap kali harus belok. Bekerja sebagai buruh tani sungguh melelahkan. Pak Lu dan Nona Su ada di dalam. Ada apa ini? Siapa orang di seberang Nona Su itu? Kenapa mirip sekali dengan Anda? Mungkinkah Nona Su tidak bisa mengejar Anda, lalu mencari pengganti yang mirip dengan Anda? Pengganti. Aku hancur. Ayo kita pergi dengan mobil untuk mencari tahu siapa dia. Pak Lu, tenang saja. Aku pasti akan membantu Anda mencari tahu siapa dia. Kenapa dingin sekali? Lu Shihang. Apakah dia belum pulang? Siapa? Lu Lianhua, kamu bikin aku kaget setengah mati. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lampu tidak dinyalakan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa lampu tidak dinyalakan? Kenapa baru pulang sekarang? Aku menunggu kamu di sini. Tadi aku tidur sebentar. Kenapa kamu peduli padaku? Aku pergi main bareng Yuiwei. Hanya kalian berdua saja? Orang itu sangat mirip dengannya. Aku takut dia salah paham kalau aku sebutkan, jadi lebih baik tidak usah. Lagi pula, kita tidak akan bertemu lagi nanti. Tentu saja hanya kita berdua. Bagus. Aku tuangkan segelas susu untukmu. Tunggu aku di sini. Oke. Untuk menunjukkan. Wan, kamu milikku. Wan, kamu nakal. Kenapa harus mencari orang lain? Wan, asal penampilannya lembut seperti itu. Siapapun boleh? Jiang Xuan boleh, Liang Mo Chen boleh, siapapun boleh, kan? Selamat malam. Bukankah kamu menyukaiku? Kalau begitu,
Tetaplah menyukaiku, ya? Kalau kamu berubah, aku akan mengolok-olokmu. Kita akan selamanya bersama. Masih terlalu dini, Wan Wan. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu menggangguku lagi, kamu harus menemaniku selamanya. Biarkan aku. Siapa kamu? Bos Lu Shiheng. Selamatkan aku, Wan Wan. Lihat baik-baik. Siapa aku ini? Liu Zihua. Kenapa aku bisa bermimpi seperti ini? Dengan sifatku yang seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa dibully? Seharusnya sebaliknya. Benar-benar, begitu minum alkohol langsung mimpi buruk. Akhir-akhir ini aku tidak minum alkohol lagi. Malam ini ada nyamuk. Lu Shiheng, lingkungan villa ini terlalu buruk. Malam-malam masih ada nyamuk. Apakah Nona Su sedang diincar? Aku lihat dulu. Di lehernya, Bujang, lihat. Bujang, tolong tuangkan semangkuk lagi untukku. Baik, Pak Lu. Kemarilah, biar aku bantu periksa. Kau dicium lagi, kan? Itu gigitan nyamuk. Aku akan suruh orang pasang lampu pengusir nyamuk. Mengerti? Dasar orang kaku. Padahal ini kesempatan bagus buat menggoda. Membosankan. Apa yang kau lakukan? Di sini? Kau tidak diterima di sini, Tuan Muda. Tuan hanya ingin menanyakan kabarmu, tidak ada maksud lain. Benarkah peduli padaku? Saat aku diculik pada usia 6 tahun, aku tidak akan membiarkan mati begitu saja. Segera tinggalkan rumahku. Lu Shiheng, siapa yang datang? Oh, gadis dari keluarga Su itu. Semua orang bilang kamu membencinya. Ternyata mereka salah. Apa urusanmu? Apa kamu ingin dia tahu bahwa ayah dan anak di keluarga Lu ini tidak akur? Wan Wan, Ahen, tolong bersikaplah lebih toleran. Jangan balas dendam padanya. Paman Lu, tenang saja. Dia orangnya baik. Aku tidak akan mengganggunya. Orang baik, ya. Orang baik Wan Wan. Bukankah kamu sudah janjian keluar dengan Su Yuewei? Silakan urus urusanmu sendiri. Kalau begitu, aku pergi dulu karena ada urusan. Kita bicara lain kali. Halo, Paman Lu. Kamu membenciku karena dulu aku menguburkan ibuku. Jadi, kamu ingin menghancurkanku? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Aku ayahmu. Sejak aku lahir, kamu telah memenjarakan ibuku. Saat aku berusia 5 tahun, ibuku meninggal karena kanker. Kamu membuat kamar hotel khusus di ruang bawah tanah, dan menjaganya siang dan malam. Karena takut orang lain menemukannya kamu memecat semua pembantu, dan mengunci seluruh villa. Saat itu aku baru berusia 5 tahun, tanpa makanan. Dengan perut kosong, aku berulang kali mengetuk pintu ruang bawah tanah, sambil menangis memanggilmu. Tapi kamu tidak pernah menghiraukanku. Aku tidak tahan lagi dan melarikan diri dari villa. Sayangnya aku diculik. Para penculik berkali-kali meneleponmu untuk meminta tebusan. Tapi kamu tetap mengabaikanku dan membiarkanku mati sendiri. Jadi, kamu membenciku. Kamu memanfaatkan saat aku lengah untuk menguburkan ibu. Menganggapku gila. Tapi setelah Ruth, kita memiliki darah yang sama. Aku gila, hahaha. Lalu, apa dirimu? Wan Wan adalah orang yang menyelamatkanmu dari para penculik, bukan? Sayangnya, sepertinya dia tidak ingat lagi tentangmu. Kamu sebaiknya bisa berpura-pura di depan Wan Wan seumur hidupmu. Kalau tidak, akhir kalian akan haung. Ya ampun, apakah ayah Lu Shiheng segila itu? Anaknya diculik dan hampir mati. Tapi dia malah berpikir Wang Qi sedang mencintainya. Tapi ayahnya itu gila. Sedangkan dia sendiri orang yang lembut dan baik hati. Benar-benar, kasus penculikan yang kejam ini terasa sangat familiar. Sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Sial. Bukankah ini keluarga kaya raya? Mereka bahkan tidak mau anak mereka sendiri. Zhangge, telepon dia lagi besok. Kalau tidak berhasil, jual saja dia. Oke, bawa dia ke bawah dan kurung. Anak bisu kecil, kamu tidak bisa bicara? Lalu bagaimana dengan ayah dan ibumu? Mereka tidak datang menyelamatkanmu? Ibumu sudah meninggal. Jangan menangis. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau aku bantu kamu kabur? Kamu tidak mau kabur? Tapi kalau kamu tidak kabur, mereka akan menyakitimu. Banyak orang yang mengganggumu. Tapi kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengganggumu. Adik kecil, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membawamu kabur, oke? Adik kecil, aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Tapi ingatlah, selama kamu menjadi orang baik, suatu hari nanti pasti banyak orang yang menyukaimu. Semua orang di dunia ini menyukai orang baik. Adik kecil, kita kabur terpisah. Mereka pasti akan menangkap aku.
Kalau aku tertangkap, mereka tidak akan menyakitiku demi uang tebusan ayahku. Tapi kamu beda. Dengar, kan? Cepat lari, bos. Anak itu belum ketemu. Dia belum ditangkap. Dia tidak bisa lari jauh. Kita cari terpisah. Sebentar lagi pasti ketemu. Dia sudah tertangkap. Bagaimana dia bisa lari sendirian? Aku digigit ular. Kalian semua pergi tangkap dia saja. Jangan pedulikan aku. Lagi pula, kalau aku mati, kalian tidak akan dapat sepeser pun dari ayahku. Jangan mengganggunya. 1.000 juta yuanku. Kenapa dia pingsan? Apa dia bakal mati? Cepat balik cari obat, Kak Zhang. Anak nakal itu masih mau dicari? Apa anak nakal itu lebih penting daripada 1.000 juta yuan kita? Cepat balik. Itu dia. Wan Wan, kamu datang ya? Hahaha, dia masih sama seperti waktu kecil. Kayak matahari kecil. Susiwan, kamu masih ingat aku? Ingat dong, guru kan udah kenalin, kan? Ketua kelas, Lu Ziheng. Tapi setelah beberapa hari ini, aku sadar kalau kamu ini orang yang suka menang kalah. Sedangkan aku, sebagai orang jahat sejati, paling benci hal itu. Orang jahat dan orang baik itu beda dari lahir. Jadi jangan pernah mendekatiku lagi. Hati-hati, aku bakal mengganggumu. Dan lain kali, aku pasti bakal mengalahkanmu dan. Jadi yang pertama, tunggu saja. Bukankah dia bilang suka orang baik? Penipu anak-anak itu memang penipu kecil. Sistemnya sebentar lagi akan diluncurkan. Tapi misi belum ada kemajuan. Gimana dong? Sistem sialan. Kalau misinya adalah mendapatkan tubuh Lu Ziheng, aku tinggal mengikat Lu Ziheng, lalu merapikan bajunya saja. Kalau tugasnya mengganggu Lu Ziheng, aku akan memukulnya pelan-pelan dengan tali lembut. Aduh. Kok harus mendapatkan hatinya? Sepertinya malam ini harus memikirkan si kecil. Kenapa Su-11 Wan belum membalas pesan? Su-11 Wan, turunlah, jangan galak begitu. Aku takut tidur sendirian, Kak Aci. Jangan ribut, jangan ganggu aku. Pulang dan tidur saja, aku tidak mau. Baiklah, kalau begitu kamu di sini, aku keluar. Lu Ziheng. Kamu pergi lihat Nanke saja. Kamu seperti suami tak berguna di cerita dongeng itu. Ah, gagal lagi. Sepertinya hanya bisa pakai cara ini. HMPH, dasar Lu Ziheng, tunggu saja seranganku. Kak Lu Mianhua datang, tunggu saja seranganku. Pak Lu, waktunya makan. Aku yang masak sendiri, loh. Susiwan, apalagi yang kamu lakukan ini? Pak Lu, kamu sudah bilang. Cepat coba masakanku. Enak sekali. Kalau begitu, makanlah lebih banyak lagi, masih banyak kok. Aku sudah kenyang. Aku pergi ke kantor dulu. Malam ini mau makan apa? Aku yang masak untukmu. Tidak usah, kita makan di luar saja malam ini. Pantas saja aku, memasak itu mudah sekali. Katanya, untuk merebut hati seorang pria, pertama-tama rebut perutnya. Terus berusaha, cepat atau lambat aku pasti bisa merebut hati Lu Ziheng. Tolong, ini sangat tidak enak. Pantas saja ini karya Sheng Fu. Tidak hanya rasanya buruk, tapi masih bisa dimakan. Makan malam dengan cahaya lilin nanti adalah kesempatan yang bagus. Tunggu saja. Pak Lu, Nona Su, kalian sudah datang. Aku akan mengantar kalian berdua ke lantai atas. Lu Mianhua, aku lapar. Sebentar lagi sampai. Kita kencan diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Seru banget. Aku nggak seharusnya di sini. Seharusnya aku di atap. Ayah Nona Su, Pak Su, sudah ada di dalam sejak setengah jam yang lalu untuk urusan bisnis. Ada juga Pak Jiang, Jiang Suan, sudah datang. Pak Lu, Nona Su, aku yang pesan makanannya. Lu Mianhua, kamu mau makan ini? Setelah belajar, ini di luar, jangan berisik. Jangan sampai orang lain melihatnya, itu tidak baik. Kalau-kalau ketemu orang yang kenal, banyak sekali orang di sini. Siapa yang kenal siapa sih? Ada apa dengan kakimu? Kamu menginjakku. Oh. Lama tidak bertemu, pulanglah main-main. Pak Lu. Halo, kakak senior.
Kakak senior, makanannya sudah dingin. Makan yang ini, ya. Kakak senior, yang itu juga enak. Lumianhua, aku sudah tidak lapar lagi. Bukankah kamu bilang malam ini aku yang harus menyuapimu? Saatnya disuapi, buka mulutmu. Wan di rumahku paling patuh. Selalu peringkat pertama. Nanti kalau dia mengambil alih perusahaan, pasti bisa membawa keluarga Sukita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi di kalangan teman-teman semua beredar kabar bahwa Wan terus-menerus mengejar putra keluarga Lu. Dia belakangan ini nggak punya waktu untuk menerima tawaran perusahaanmu, kan? Itu semua cuma rumor. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Kan kita masih muda. Aku mau ke kamar mandi dulu. Aku nemenin Pak Su. Wan, kita ngobrol lain kali aja. Lu si Heng, kamu cemburu, kan? Nggak. Kamu kan nggak benar-benar suka sama aku. Kalau kamu suka Jiang Xuan, aku akan mendoakanmu. Lu si Heng, kamu benar-benar hebat. Tenanglah, jangan bertindak gegabah. Percaya atau tidak, aku akan menciummu sekarang juga. Su Sun Wen, habis. Ketahuan ayah saat diam-diam keluar kencan. Teman-teman, tolong beri saran. Aku menunggu online, sangat mendesak. Ayah, kenapa kamu di sini? Jangan panggil aku ayah. Aku ayahmu. Ziheng, kamu pasti sangat kesal. Terus-menerus diganggu oleh gadis bernama Wan itu, kan? Wajah anak muda-muda tersinggung dan sulit ditolak. Kami mengerti. Kami akan segera membawa Wan pergi. Kami tidak akan merepotkanmu. Meskipun kamu dan aku tidak akur, kamu tidak boleh menyindir putriku yang terus-menerus mengganggumu. Aku tidak seperti itu. Bukankah aku sedang membantumu? Oh ya, si Heng, putriku, Wenyao, sudah lama menyukaimu. Aku akan memperkenalkan kalian berdua. Nanti kedua keluarga kita bisa menjalin hubungan pernikahan. Aku sudah punya pacar. Bahkan jika ada pernikahan, itu pun dengan Paman Su. Si Heng, kamu tidak perlu membela si gadis itu. Di kalangan ini, sudah beredar kabar bahwa kamu tidak menyukai Wenbo. Bo memang pacarku, dan aku yang terus mengejarnya, ingin mendapatkan hatinya. Selain itu, karena kamu begitu mudah percaya pada rumor-rumor tak berdasar di kalangan ini, aku jadi meragukan kemampuan penilaianmu. Jadi, menurutku kerjasama kita perlu dipertimbangkan ulang. Paman Si Heng hanya bercanda. Paman Wen, aku tidak suka bercanda. Apalagi mendengar orang lain bercanda tentang pacarku. Pak Lu dan Pak Wen pasti mabuk. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Kapan kalian mulai pacaran? Aduh, ayah, jangan terlalu serius dong. Bagaimana kalau dia ketakutan? HMPH, ngapain ketawa? Malam ini kamu ikut aku pulang ke rumah tua. Dengar nggak? Dengar. Kesempatan bagus kalau Lu Mianhua mabuk. Aku bisa berbuat apa saja padanya. Ayah, Lu Mianhua, jangan cuma asyik ngobrol aja. Kalian berdua minum gelas? Sudah berapa lama kalian berdua tidak bertemu? Baiklah, aku akan bersulang untuk Paman Su beberapa gelas. Aku peringatkan dulu. Aku, Su Zhenghong, tidak pernah menghargai orang yang tidak tahan minum. Paman Su, aku bersulang untukmu dulu. Minumlah banyak. Minumlah sebanyak-banyaknya. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa begitu senang? Yang satu adalah ayah yang paling kucintai. Yang lain adalah pria yang paling kucintai. Kita bertiga berkumpul bersama. Tentu saja aku senang. Ayo minum untuk merayakan kebersamaan kita. Chen Paman, ayahku mabuk. Tolong bantu ayahku. Baik. Nona, Lucy Hao, malam ini kamu benar-benar tidak bisa kabur. Benar-benar ada yang ingin dicium. Wan, jangan benci aku, ya? Lu Mianhua, kenapa kamu ingin aku tidak membencimu? Apa kamu suka padaku? Aku takut kamu membenciku. Aku tidak bermaksud bersaing denganmu untuk peringkat pertama. Aku sudah menebak nilainya, tapi ternyata masih kurang 1 poin. Maaf, aku yang salah menebak. Kamu menebak nilainya dan ternyata justru lebih tinggi 1 poin dariku. Apa kamu mau mempermalukanku? Lu Mianhua, kamu mau mati, ya? Maksudku, kamu masih berani bilang begitu? Kita nggak boleh diam-diam begini. Guru bakal menegur kita. Kita udah berusia 20-an. Bukan anak sekolah lagi. Lu Mianhua kelihatan konyol setelah mabuk. Aku pengen banget menggodanya. Ayo mendekat. Jangan melawan. Biar aku cium. Wan, nak, lihat ke sini. Kamu bilang mau tidur bareng aku, kan, Wan? Aku mau sama kamu. Aku mau bersamamu. Bersama-sama mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Oke? Mengerjakan PR yang pertama. Benar-benar mabuk sampai bodoh. Main-main saja, oke? Lu Si Heng,
menurutku kamu memang perlu dihajar. Jangan sekali-kali, Lu Ziheng, jangan bersembunyi. Wan, aku agak mengantuk. Lu Ziheng, kamu adalah tokoh utama pria paling tidak kompeten yang pernah aku baca di semua novel. Kemarin, bukankah sifat aslimu terungkap? Apa yang kamu lakukan pada Wan? Kamu membuatnya kabur, kan, Su Siwan? Aku tidak yakin apakah dia ingat tentang kejadian tadi malam. Aku harus bertindak lebih dulu dengan berpura-pura malang, lalu membalikan tuduhan. Lihat reaksi Lu Ziheng. Sepertinya dia tidak ingat. Tadi malam aku hanya ingin membawamu pulang karena kamu mabuk. Tapi kamu kamu terlalu kejam. Lu Ziheng benar-benar berubah menjadi orang lain. Aku sangat takut. Apakah Wan sudah mengetahuinya? Jangan takut. Aku hanya mabuk. Itu bukan diriku yang sebenarnya. Wan, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Aku berjanji hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dasar bodoh kecil, gampang banget ditipu. Kalau begitu, aku sudah mengalami ketidakadilan sebesar ini. Bagaimana kamu akan menggantinya? Apapun yang kamu mau, aku akan belikan, oke? Aku mau berlian merah muda edisi terbatas dari lelang itu. Aku akan belikan untukmu. Aku juga mau tas model terbaru. Aku akan beli semuanya untukmu, oke? Dasar bodoh kecil, gampang banget ditipu. Untungnya, main-main dengan orang bodoh yang gampang ditipu itu lumayan seru. Selama 10 hari ke depan, kamu harus berusaha keras menyukaiku, oke? Sial, tugasku sebagai tokoh wanita antagonis yang kejam belum selesai. Tokoh wanita yang akan menyelamatkan tokoh utama pria sudah muncul lebih awal. Benar-benar hancur. Lu Mianhua, kamu lagi lihat apa? Daftar karyawan baru perusahaan. Tunjukkan padaku, ada cowok ganteng atau cewek cantik enggak? Oke. Ah, sial. Tokoh wanita yang akan menyelamatkan tokoh utama pria sudah muncul lebih awal. Tang Susu, kamu kenal orang ini? Lu Mianhua, aku nanti mau ke kantormu. Ada urusan apa ke kantor? Tentu saja untuk lebih gencar mengejarmu ah. Pokoknya jangan pedulikan itu. Kali ini aku sudah menyiapkan kejutan yang beda buatmu. Oke, kejutan lagi. Setiap kejutan selalu berakhir di Akademi Kepolisian. Tapi kalau aku menolaknya, dia bakal kesal. Ya, kamu deh. Wan sayang, apa kabar belakangan ini? Kamu nggak pernah ajak aku main lagi. Lagi sibuk merebut cowok, sih. Saingan cintaku sudah muncul. Kalau nggak berusaha lebih keras, aku bakal tamat. Wan, tingkat kegigihanmu terhadap Lu Ziheng itu, kayak orang yang baru saja ditembak. Sampai sejauh itu juga nggak? Anggap saja aku dikendalikan oleh sistem. Hahaha, kamu memang suka bercanda. Nggak usah dibahas lagi. Aku mau merebut cowok sekarang. Lu Ziheng, Tang Susu, aku datang. Lu Mianhua, kamu lagi kerja ya? Apa aku mengganggu kalian? Lihat, leherku sakit banget. Siang bolong begini ada orang di sini. Seluruh tubuhku sakit, pasti karena sepatu hat tinggi yang kamu belikan buatku. Nggak, aku nggak mau pakai lagi. Beli yang baru, ya? Mau beli atau nggak? Beli? Aku bakal beliin apapun yang kamu mau boleh aku berikan padamu. Bukankah ada rumor bahwa Pak Lu tidak menyukai Nona Su? Sepertinya mereka sudah bersama. Pak Lu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku harus kembali bekerja dulu. Jangan begini. Ini di kantor, kamu terlalu dekat denganku. Aku membawakanmu hadiah. Lihat, jam tangan ini cantik, kan? Kamu sudah punya. Tidak seindah yang kamu beli. Ganti saja dengan yang kamu beli. Aku sangat menyukainya, Lu Mianhua. Kamu benar-benar punya selera yang bagus. Lu Mianhua, apa sebenarnya arti ini? Nama panggilanmu di internet juga ini. Saat masih sekolah, aku buat asal-asalan. Kalau aku kasih hadiah, maukah kamu menyukaiku? Lu Mianhua, kumohon. Anggap saja, ini balasan atas hadiahmu. Balasannya lumayan besar, ya. Wan, apa kamu benar-benar mengenalku? Mungkin aku orang yang jahat. Mungkin nanti kamu akan takut padaku dan ingin menjauh dariku. Alasannya menolakku sekarang benar-benar payah. Aku tidak akan takut pada pertarungan seperti ini. Wan, kalau sekarang kamu tidak menyukaiku, aku masih bisa membiarkanmu pergi. Nanti, aku tidak bisa menjaminnya. Saat itu tiba, aku takut aku akan membunuhmu. Lagi-lagi mengancam. Membunuhmu seperti apa? Kemasan lembut seperti ini? Penyakit apa ini yang disebut bos yang dominan? Hebat sekali, Lu Mianhua. Aku pergi minum kopi dulu. HMPH. Aku, tokoh pendukung jahat ini, akan menemui Yuan Shu, tokoh utama wanita itu. Mencuri pacar tokoh utama pria. Lihat saja, siapa yang bisa menghentikan aku, tokoh pendukung jahat ini, untuk menyelesaikan misiku? Tang Susu, berapa gaji bulanan yang diberikan keluarga Lu kepadamu? Aku akan memberikan 5 kali lipat dari keluarga Su. Aku, seorang pekerja biasa, akhirnya akan bangkit dari keterpurukan, meskipun aku sedikit mengagumi Tuan Lu.
Tapi uang lebih penting daripada pria. Benarkah? Tentu saja. Setelah mengundurkan diri, aku akan bergabung dengan keluarga Su. Nona Su benar-benar penyelamat dan dewa kekayaanku. Nona Su, aku pasti akan bekerja dengan baik. Hei, sebelum tugasku sebagai tokoh pendukung jahat ini selesai, biarkan tokoh utama perempuan itu berjuang membangun karirnya dulu. Cepat buka mulutmu. Jangan-jangan takut. Aku sangat mencintaimu, dan kamu juga mencintaiku. Kamu suka, kan? Lucy Hao akan menyelamatkanku. Dia akan membunuhmu, si gila ini, hahaha. Aku sudah bilang, dia adalah aku. Bagaimana mungkin dia menyelamatkanku? Dia hanya ingin membuatmu menangis. Kamu milikku sendiri, Wan Wan. Ada apa ini? Kenapa aku bermimpi seperti ini? Sudah 2 kali. Wan Wan, langit runtuh. Tadi malam aku tidur dengan Shiyu. Sekarang aku harus melarikan diri. Aku nggak bakal pulang dulu. Apa? Benar-benar hancur. Nanti aja deh. Aku harus ke bandara. Dunia ini sepertinya. Wan Wan, Jiang Xuan mengirimkan beberapa teh koleksi langka. Aku ingat kamu juga suka minum teh. Suruh saja dikirimkan ke sini. Oke, terima kasih, Ayah. Itu bukan yang kamu beli, tapi yang dikirim Jiang Xuan. Teh ini kelihatannya bagus. Jiang Xuan sangat perhatian. Dia mengirimkannya ke ayahku, lalu ayahku mengirimkannya kepadaku. Ternyata itu khusus untuk menghormati nenek Su. Aku juga suka minum teh ini. Bolehkah aku menyeduh secangkir untuk dicoba? Tentu saja. Sekalian seduhin buat aku juga, ya, Lu Mianhua. Ah, ada apa? Lu Minghua? Ini semua salahku. Saat menuangkan air panas, aku tidak sengaja membakar diriku sendiri. Aku tidak memegangnya dengan kuat, sehingga semuanya jatuh ke lantai. Aku tidak apa-apa, tapi sayang sekali tehnya. Lagi pula, ini adalah hadiah dari Jiang Xuan. Kenapa merah begitu? Sakit? Tunggu sebentar, aku akan ambil kotak P3K untuk mengoleskan obat. Baik. Kirimkan foto teh yang kamu kirimkan tadi, biar aku beli. Malam ini Susiwan harus minum teh itu. Juga, suruh orang mengawasi Jiang Xuan. Mulai sekarang, barang-barangnya tidak boleh muncul lagi di rumahku dan Wan Wan. Melihatnya saja sudah sial. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Biar aku lihat lukamu. Angkat tanganmu. Masih sakit? Kenapa tidak bicara? Masih sakit? Atau mau kita lakukan sesuatu yang membuat kita berdua nyaman? Mau apa? Aku mau membuatmu menangis. Cuaca panas sekali. Aku mau mandi dulu. Kamu tidur lebih awal, ya? Oke. Kalau berani, jangan pernah keluar lagi. Ternyata ini pesta ulang tahun musuh bebuyutan kita, Wen Yao. Sepertinya bakal ada yang seru lagi. Ah, lihat, Su Siwei datang. Rasanya setelah beberapa waktu tidak bertemu, Su Siwei jadi semakin cantik. Cantik buat apa? Bos Lu kan tidak tertarik padanya. Katanya, Wen Yao juga suka bos Lu. Keluarga Wen masih punya satu lagi hubungan pernikahan dengan keluarga Lu, akan ada pertunjukan seru nih. Wan Wan datang. Ayo, Paman, aku mau bersulang untukmu. Mana mungkin orang yang lebih tua yang bersulang? Kalau mau bersulang, seharusnya aku yang bersulang untuk Paman Wen. Kenapa Pak Lu datang? Apakah dia datang khusus untuk menghadiri pesta ulang tahun Wen Yao? Apa hubungan mereka? Mungkinkah Wen Yao benar-benar akan menjalin hubungan pernikahan dengan Pak Lu? Kak Si Heng, apakah dia datang khusus untuk merayakan ulang tahunnya sendiri? Ah! Kak Si Heng, apa yang kamu, kenapa suaramu semakin buruk? Tolong minggir, kamu menghalangi jalan. Bukankah kita sudah sepakat untuk pulang bareng? Kenapa kamu tidak menungguku dan malah datang sendiri? Kamu pulang kerja sangat larut setiap hari. Aku kira kamu tidak akan datang malam ini. Bukan, ini situasi apa sih? Kapan mereka mulai pacaran? Apa aku ketinggalan sesuatu? Kamu memang pandai mencari ketenangan, ya. Bukankah itu mantan pacarku waktu kecil? Kenapa dia juga datang ke sini untuk mencari ketenangan? Lelucon bodoh dari orang tua sudahlah. Tapi waktu masih sekolah, aku benar-benar menyukaimu. Hanya saja kemudian, aku tidak berani mengejarmu. Sebenarnya aku tidak berani memberitahumu ini. Tapi demi persahabatan kita yang sudah terjalin sejak kecil, aku tetap ingin mengingatkanmu. Kamu boleh menyukai pria manapun di lingkaran ini. Tapi satu-satunya yang harus kamu waspadai adalah Lu Si Heng. Mengapa?
Hanya aku yang bisa memberitahumu. Alasan aku tidak berani mengejarmu saat itu adalah karena Lu Heng. Di tempat yang tidak kamu ketahui, dia telah melakukan banyak hal. Dan saat aku membersihkan ruang kelas dulu, tanpa sengaja aku menjatuhkan sebuah kotak. Isinya penuh foto-fotomu. Apa yang aku katakan padamu di tulisan ini? Angkat kepalamu.